Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama Ibu Miranda. Dan nama Ibu Nur Dewi. Di sini teman-teman akan belajar mata pelajaran prakarya. Di video kali ini kita akan belajar tentang kerajinan serat. Yuk kita simak baik-baik. Sebelum ke materi, kita bahas dulu yuk tujuan pembelajaran kali ini apa saja ya. Teman-teman di sini setelah belajar diharapkan mampu menjelaskan pengertian serat alam dengan benar, mengidentifikasi jenis serat alam secara mandiri, mampu mendeskripsikan karakteristik serat alam untuk membuat kerajinan dengan baik, serta mampu menjelaskan teknik pengolahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan serat alam dengan mandiri, kreatif, dan inovatif. Di video kali ini, ada 3 pokok bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, pengertian bahan serat. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan serat. Dan yang ketiga, teknik pengolahan bahan serat. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih kerajinan serat itu apa ya? Serat merupakan suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang dan kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan mekanik maupun pengolahan kimia. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil loh teman-teman. Karena sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat yang tinggi. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bahas semua ya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Nah, lanjut yuk. Teman-teman tahu nggak sih kalau bahan serat alam terdiri dari 3 golongan? Yang pertama ada serat dari tumbuhan, yang kedua ada serat dari hewan, dan yang ketiga ada serat dari mineral. Namun, dalam pelajaran kali ini, kita akan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja ya teman-teman. Apa saja sih jenis-jenis serat dari hewan dan tumbuhan? Yuk kita simak baik-baik. Nah, ini dia beberapa jenis tumbuhan yang menghasilkan serat. Yang pertama ada serat dari biji, yang terdiri dari serat biji kapas dan serat biji kapuk. Yang sering digunakan dalam pembuatan tekstil biasanya serat biji kapuk, karena serat biji kapas sering digunakan dalam pembuatan kosmetik. Yang kedua ada serat dari batang. Di antaranya terdiri dari serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat batang mahkota dewa, dan juga serat batang beringin. Selanjutnya ada serat dari daun. Di antaranya ada serat daun mendong, serat daun nanas, dan serat daun pandan berduri. Dan yang terakhir ada serat dari buah. Serat dari buah salah satunya adalah serat buah kelapa. Karena serat dari buah tidak banyak loh. Nah, itu tadi jenis-jenis tumbuhan yang menghasilkan serat. Selanjutnya, kita lihat yuk, hewan apa saja sih yang menghasilkan serat? Serat hewan itu apa ya? Serat hewan harus memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan itu menghangatkan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil. Makanya, nggak salah kan kalau kita sering nemuin benda-benda yang berasal dari bulu hewan. Misalnya, ada jaket, selimut, sweater, dan masih banyak lagi. Lalu hewan apa saja sih yang bisa dimanfaatkan seratnya? Yang pertama ada serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Contohnya ada serat bulu domba
dan juga serat bulu alpaca. Yang kedua ada serat dari filamen. Serat dari filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Salah satunya adalah serat kepompong ulat sutra. Nah, itu tadi pembahasan mengenai bahan serat alami. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai bahan serat buatan. Yuk kita simak baik-baik. Serat buatan merupakan serat yang berasal dari bahan kimia yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi serat. Berikut ini ada bahan serat buatan. Ada serat rayon, nilon, poliester, dan serat akrilat. Selanjutnya, ada karakteristik bahan serat buatan. Yang pertama, pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan elastisitas. Yang kedua, serat tekstil buatan bersifat termoplastik. Dan yang terakhir, serat tekstil buatan bersifat kuat, memiliki elastisitas tinggi, dan tahan terhadap gesekan. Sekarang kita lanjut ke teknik pengolahan bahan serat. Pengolahan serat dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, pemintalan benang. Pemintalan benang adalah proses pemilihan serat yang akan dilanjutkan dengan pengolahan serat tersebut menjadi benang. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan. Benang yang sudah melalui proses pemintalan dan penggulungan akan dicelup untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang akan dikeringkan. Yang keempat, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain, sehingga bisa digunakan untuk bahan baku tekstil lainnya. Selain teknik pengolahan serat, ada juga loh teknik pembuatan kerajinan. Yang pertama, ada teknik pembuatan kerajinan serat alam, yaitu dengan cara dianyam, disimpul, dirajut, ditempel, dan dijahit. Selanjutnya, teknik pembuatan kerajinan serat buatan bisa ditenun, diikat, dirajut, dibatik, dijahit, dianyam, disimpul, dan disulam. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih fungsi kerajinan itu untuk apa ya? Fungsi kerajinan yang pertama yaitu sebagai benda pakai. Contohnya, tas anyaman dari rotan. Yang kedua, fungsi kerajinan yaitu sebagai benda hias. Contohnya, hiasan dinding dari pelepah. Dan yang terakhir, kerajinan sebagai simbolis dan ritual. Contohnya, kebaya, kain tenun, kain songket, dan lain-lain. Nah, itu dia materi kerajinan serat di video kali ini. Sebelum ke materi berikutnya, kita latihan dulu yuk. Apa saja sih yang sudah didapatkan dari materi hari ini? Nah, itu tadi penjelasan mengenai kerajinan serat di video pertama. Materi selanjutnya akan dijelaskan di video kedua dan ketiga ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalian harus janji untuk selalu sehat dan semangat ya. Sampai jumpa.